Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Philadelphia, kasih persaudaraan Philadelphia semakin dahsyat. Amin. Kita akan belajar pada pagi hari ini dalam kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya berikan satu judul, miliki hati hamba. Ya, miliki hati hamba. Sangat sulit sekali kita bisa memiliki hati hamba. Kalau kita memiliki hati hamba, berarti kita menanggalkan status kita. Amin. Menanggalkan status kita yang terhormat menjadi lebih rendah. Karena hamba adalah doulos. Doulos artinya apa? Seorang hamba yang tidak memiliki hak-haknya lagi. Kehidupannya sudah diserahkan kepada tuannya. Itulah hamba. Amin. Yesus sendiri juga datang ke dalam dunia ini. Dia dalam rupa Allah, tapi tidak mempertahankan haknya. Dia rela menjadi manusia. Amin. Lalu bagaimana cara kita bisa memiliki hatinya Tuhan yang memiliki hati hamba itu? Lanjutkan, lihat. Kita baca dulu dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 14 ya. Sampai 11 kita baca dulu. Ya, perhatikan baik-baik. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, berhendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah, sekarang bagaimana kita memiliki hati seorang hamba itu? Ya, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Lanjutkan. Kita perhatikan, untuk memiliki hati seorang hamba seperti Kristus, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya, saya baca ayatnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tanpa kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, kita tidak akan pernah bisa hidup sebagai seorang hamba atau memiliki hati seorang hamba seperti Yesus. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak memiliki pikirannya Kristus? Bagaimana kita mengerti dan merasakan kalau kita tidak memiliki perasaannya Kristus? Jadi pikiran dan perasaan Kristus harus ada di dalam diri kita. Amin. Amin. Supaya kita bisa mengerti bagaimana rasanya Yesus dulu sebagai seorang hamba. Bagaimana rasanya Yesus menjadi seorang manusia. Kita bisa memahami akan hal itu karena kita
sudah memiliki pikirannya, kita sudah memiliki perasaannya. Dan tentunya kalau kita sudah memiliki pikiran dan perasaannya, kita juga akan mengerti mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tujuannya apa? Kita bisa mengerti. Amin. Nah, lanjutkan. Yang pertama, Yesus mengosongkan dirinya. Ya, di dalam ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang pertama yang dilakukan Yesus untuk menjadi seorang hamba, memiliki hati seorang hamba, dia mengosongkan dirinya. Dalam bahasa aslinya dikatakan kenosis, artinya menyerahkan hak pribadi atau menanggalkan kepentingan pribadinya dan sepenuhnya menerima kehendak Allah. Itu adalah arti dari mengosongkan diri. Ya. Arti dari mengosongkan diri itu menyerahkan hak pribadi atau menanggalkan kepentingan pribadinya atau urusan pribadinya atau menjadi haknya dan sepenuhnya menerima kehendak Allah, menyerahkan hidupnya untuk Allah. Bisa kita mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan status kita. Amin. Saya akan memberikan contoh, ya, supaya saya nggak salah. Saya berikan contoh diri saya sendiri aja lah, ya. Status saya sebagai seorang pendeta, amin. Semua orang tahu kok pendeta itu khotbah di mimbar melayani, betul? Tapi suatu ketika saya harus menjaga sholat id, saya harus menjaga parkir motornya orang lain, saya harus menyeberangkan orang. Saya menanggalkan status saya sebagai seorang pendeta. Nanti malam pun saya harus menanggalkan status saya sebagai tukang parkir dan ngurusi penyeberangan jalan dalam festival beduk di Sokaraja Lor, nanti 6:30. Ada rasa malu? Apa kita kehilangan wibawa? Justru kita akan kehilangan wibawa jika kita mempertahankan status kita. Wibawa itu akan muncul melalui perbuatan kita. Amin. Kadang orang-orang seperti ini, enggak lah, itu rendah banget. Dilihat orang malu, nanti jemaat melihat malu. Masa pendetanya nyebrang ke jemaat, menyeberangkan orang lain, jaga parkir, ngurusi hal seperti itu. Saya tidak malu dalam hal itu. Amin. Selama saya melakukan perbuatan baik dan berguna bagi orang lain. Amin. Ini yang harus kita ketahui. Orang yang mempertahankan status akan kehilangan kewibawaannya. Tapi yang menanggalkan kewibawaannya dengan berbuat sesuatu yang baik, yang berguna pada orang lain, malah justru wibawa itu akan muncul di situ. Amin. Kita harus mengerti konsep Allah. Tuhan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Apakah wibawanya sebagai Allah? Dia kehilangan wibawanya? Enggak. Mas justru disitulah muncul sifat-sifat karisma ilahi yang luar biasa. Karena apa? Melakukan perbuatan-perbuatan baik. Amin. Ya. Itulah yang dinamakan kenosis, mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya, menyerahkan hak pribadi
dan sepenuhnya menerima kehendak Allah. Haleluya, mengerti ya? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami contoh tadi ya? Ya, lanjutkan. Mengosongkan diri itu yang bagaimana? Yang pertama saya bisa mengatakan hidup sebagai hamba. Yesus telah memberikan satu contoh bagaimana hidup menjadi seorang hamba. Dia turun ke dalam dunia, tidak mempertahankan keilahiannya. Dia hidup sebagai seorang hamba. Nah, menjadi seorang hamba itu yang bagaimana? Alkitab dengan jelas memberikan satu contoh ya, dalam ayat yang ke 3, kita lihat dalam ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Inilah hidup seorang hamba yang pertama, tidak mencari kepentingan sendiri. Seorang hamba tidak mencari kepentingan sendiri, karena dia hidup di bawah tuannya, maka yang diperhatikan adalah kepentingan tuannya juga. Amin. Ini lebih utama. Apa yang dibutuhkan tuannya? Apa yang buat tuannya itu senang? Ini adalah hidup seorang hamba. Kadang-kadang kita rela menjadi pelayan, melayani orang lain, sepertinya tidak berharga. Tapi inilah hidup seorang hamba. Berani kita menanggal status kita? Kok kita bisa menanggalkan status kita? Ini kita berarti sudah memperhatikan orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain. Saya bersyukur Bapak Ibu ada dekorasi yang bagus seperti ini ya. Menanggalkan kepentingannya untuk kepentingan gereja Tuhan. Amin. Ini adalah sikap hati seorang hamba, dengan rela memberi dirinya untuk Tuhan, dengan mengorbankan waktu, dengan mengorbankan pekerjaannya, mungkin seperti itu, supaya orang lain disenangkan. Jadi menjadi seorang hamba itu angel-angel gampang, karena ini menyangkut hati, harga diri. Kalau kita masih memiliki harga diri yang sangat tinggi sekali, aku malu, harga diriku nanti jatuh, itu bukan seorang hamba. Seorang hamba tidak takut harga dirinya jatuh. Amin. Tuhan mengatakan, jika engkau merendahkan dirimu, maka aku akan meninggikan. Itu kata Tuhan. Jadi sebenarnya karisma itu muncul jika kita merendahkan diri kita. Amin. Maka Tuhan yang akan memunculkan kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi jika kita tidak mau merendahkan diri kita, Tuhan katakan apa? Aku akan merendahkan. Ini harus kita
ketahui tentang prinsip-prinsip seorang hamba. Yang kedua, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Aku melakukan ini supaya aku dipuji, aku melakukan ini supaya orang menyanjung saya, dan lain-lain. Seorang hamba tidak mencari satu pujian. Dia sangat puas jika pekerjaannya itu baik. Dia sangat puas jika tuannya senang. Tuannya tidak memuji pun tidak ada masalah, karena dia tidak mencari satu puji-pujian. Tetapi yang dilakukan, dia akan selalu melakukan perbuatan yang terbaik, melakukan pekerjaan yang terbaik, supaya tuannya, orang lain disenangkan. Amin. Orang lain dipuaskan dengan apa yang kita lakukan. Itu adalah hidup seorang hamba. Tidak mencari satu puji-pujian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, menghargai orang lain lebih dari dirinya sendiri. Seorang hamba itu selalu menghargai orang lain. Hati seorang hamba itu selalu menghargai orang lain daripada dirinya. Pernah kita menghargai orang lain? Sering ya, sering. Kita hargai orang lain, meskipun orang lain statusnya lebih rendah daripada kita. Hargai dia. Amin. Hargai dia. Jangan sampai kita nengkreng dengan status kita. Itu kan lebih rendah daripada saya. Untuk apa saya menghargai dia? Itu bukan seorang hamba. Seorang hamba harus menghargai orang yang statusnya lebih rendah daripada dirinya. Ini adalah hati seorang hamba. Seperti Yesus melayani para murid. Pada waktu Yesus akan membasuh kaki para murid, muridnya sungkan enggak? Sungkan. Kenapa guru membasuh kaki saya? Tapi Yesus membasuh kaki para murid. Dia memberikan satu teladan hidup yang baik. Dia melayani orang yang lebih rendah dari dirinya. Dan dia tidak merasa terhina jika murid-muridnya dipuaskan dengan pelayanannya. Amin. Ini adalah hidup seorang hamba. Maka jemaat Tuhan di tempat ini, ayo belajar bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Bisa menghargai perbuatan karya orang lain. Hargai dengan baik. Amin. Jangan menghina dan mencela. Karena prinsip hati seorang hamba menghargai orang lain, meskipun statusnya lebih rendah daripada kita. Amin. Kemudian yang 4 dikatakan memperhatikan kepentingan orang lain. Ya sama ya, hampir sama ya. Tadi sudah saya jelaskan di atas. Harus memperhatikan kepentingan orang lain. Jangan hanya kepentingan diri sendiri. Kau enggak, aku enggak. Stop. Oh, dia saingan saya. Saya bersyukur kalau di tempat ini anak-anak mudanya punya pemikiran yang luar biasa. Amin. Saya berikan kebebasan untuk berkarya mereka. Saya tidak akan ngatur karena karya mereka lebih hebat daripada saya. Amin. Saya nggak bisa itu multimedia, ngontet-ngontet salah terus. You know? Mereka lebih hebat. Ya, saya berikan kebebasan berkarya.
Kok memang ada alat-alat yang perlu dibutuhkan. Bendahara no duit terang. No duit ya keluarkan. Kalau itu memang untuk kepentingan pelayanan yang lebih baik. Amin. Saya berikan kebebasan untuk berkarya. Saya tidak banyak ngatur. Amin. Kalau saya sudah memberikan tanggung jawab, saya tidak akan ngatur. Berarti tanggung jawab harus kau kembangkan. Amin. Harus kau lakukan dengan baik. Ya, memperhatikan kepentingan orang lain itu sulit. Karena harus menurunkan ego kita. Ego kita harus kita turunkan. Supaya kita bisa maksimal memperhatikan orang lain. Amin. Lanjutkan. Hidup sama seperti manusia. Ini yang dilakukan Yesus. Yesus berinkarnasi menjadi sama dengan manusia. Dia Allah sejati. Tapi dia rela menjadi manusia. Untuk apa? Karena yang diselamatkan adalah manusia. Maka Yesus harus menjadi manusia. Yang kedua, Yesus harus merasakan hidup sebagai manusia. Supaya dia juga mengerti perasaannya manusia, dia mengerti penderitaannya manusia, dia mengerti kebahagiaannya manusia. Dan Yesus juga harus mati dalam keadaannya sebagai manusia, supaya genap penyelamatan itu. Amin. Contoh Yesus yang dilakukan Yesus harus kita lakukan. Artinya apa? Kita pun juga harus melayani orang lain supaya orang lain pun juga mendapatkan berita keselamatan itu. Amin. Kita juga harus bersosialisasi seperti Yesus pada waktu dia hidup di dunia ini. Dia berjalan-jalan keliling. Dia bersosialisasi dengan masyarakat. Dia menolong orang lain. Menyembuhkan sakit penyakit. Mengusir setan. Memberi makan. Ini yang dilakukan Yesus. Maka sebagai seorang yang memiliki hati hamba, kita pun juga harus meniru apa yang Yesus lakukan. Menolong orang lain, memberikan bimbingan pada orang lain. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan eksklusif. Yang lainnya warganya pada kerja bakti macul. Ora gelem. Aku kotor-kotor lah, tak sediakan makanan saja. Kok saya ada kerja bakti, saya juga menyediakan makanan, kadang-kadang juga di situ. Tapi saya juga ikut turun langsung juga. Jadi jangan sampai kita eksklusif, mempertahankan status kita di masyarakat diomongin wong ora tahu kerja bakti, ora tahu kumpul karo masyarakat. Diomongin saja. Ini yang menjaga wibawa kan, menjaga statusnya tinggi, malah justru statusnya rendah di masyarakat. Kenapa? Diomongin sama masyarakat. Kumpulan RT ora pernah. Kerja bakti ora pernah. Karena dia ingin menjaga wibawanya. Tapi justru wibawanya turun di situ. Lakukan apa yang Yesus lakukan. Dia melakukan hal untuk orang lain. Kita pun juga harus melakukan untuk orang lain juga. Amin. Dia berkorban untuk kita. Kita pun juga harus berkorban juga untuk orang lain. Amin.
berkorban dalam pikiran kita, mungkin berkorban dengan keuangan kita, mungkin berkorban juga dengan tenaga kita. Ini adalah hati seorang hamba yang harus kita miliki. Saya percaya kok, kalau kita dapat meniru apa Yesus lakukan, karisma ilahi itu akan muncul di dalam diri kita. Amin. Kita akan dihargai dan dihormati orang lain. Bukan karena kita mempertahankan status, justru kita menanggalkan status kita untuk berbaur dengan masyarakat, untuk melakukan perbuatan yang baik. Karisma itu akan naik. Amin. Ini prinsip hamba yang dilakukan Yesus. Yesus tidak pernah kehilangan karisma melakukan hal seperti itu. Malah karisma Yesus semakin tinggi, dan dunia mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Luar biasa. Ini yang harus dilakukan. Kemudian lanjut. Yang kedua, taat menggenapi tujuan Allah. Ayat 8. Ayat 8 ya, betul. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus harus menggenapi tujuan Allah, yaitu tujuan penyelamatan. Dia taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Supaya saudara dan saya mendapatkan keselamatan itu, mendapatkan anugerah Allah yang besar. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus taat untuk menggenapi tujuan Allah di dalam hidup kita. Amin. Secara personal, secara pribadi, lepas pribadi, kita harus melakukan perbuatan baik melalui profesi kita, melalui pekerjaan kita, melalui sekolah kita, melalui kehidupan kita di lingkungan. Kita harus melakukan perbuatan baik. Ini tujuannya. Efesus 2 ayat 10. Yuk dikeluarkan Mas Fandi. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ingat baik-baik, tujuan Allah secara personal di dalam kehidupan kita, secara pribadi dalam kehidupan kita, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Ini tujuan Allah secara pribadi. Jika orang percaya tidak melakukan perbuatan baik, berarti dia tidak melakukan tujuan Allah dan dapat dikatakan tidak taat pada Tuhan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian tujuan besar Allah itu apa? Yaitu kita harus melaksanakan amanat agung. Itu tujuan besarnya. Secara pribadi kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sebenarnya untuk apa? Untuk mencapai tujuan besarnya Allah, yaitu apa? Menggenapi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 18 sampai 20 dibaca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah tujuan besarnya Tuhan. Tujuan utamanya Tuhan, kita harus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus supaya seluruh bangsa dapat menyebut Yesus Tuhan dan tetap lutut bertelut menyembah Dia. Amin. Ini tujuan besarnya Tuhan. Mengapa setiap orang percaya harus melakukan perbuatan baik? Mengapa setiap orang percaya harus melakukan perbuatan baik? Karena Allah mempunyai tujuan yang sangat besar, supaya orang bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kok kita sudah melakukan perbuatan baik, berita Injil tidak akan pernah ditolak. Amin. Amin. Mereka akan sungkan. Pertama kali mungkin sungkan. Wah, Mas Wawan wis apik karo aku kok. Aku ditulungi terus karo Mas Wawan. Mas Wawan cerita soal Injil, dia akan enggak, dia tetap akan mendengarkan cerita itu. Kesaksian Mas Wawan tetap akan didengarkan. Dia menolak atau enggak itu urusannya mereka. Tetapi minimal mereka mendengarkan. Amin. Tidak bilang gini, pasang gini. Nah, itu kesalahannya. Kadang-kadang ada orang beritakan Injil, pasang, wah ditutup digebuki ya. Seperti teman saya ya, pada waktu di Tawangmangu, dia melayani berita Injil, terang-terangan pada orang lain, masyarakat ngamuk, langsung diarak itu. Diarak sampai jalan, diarak, dipukulin di jalan. Karena tidak punya hikmat. Karena tidak melakukan perbuatan baik dulu. Tuhan tuh punya satu prinsip yang luar biasa, cara yang handal supaya kita tidak mendapatkan satu kecelakaan yang begitu besar. Mungkin hinaan bisa jadi, tetapi kalau orang sudah berbuatan baik pada orang lain, dia akan cerita tentang Yesus, dia pasti akan mendengarkan. Masalah dia menerima dan menolak itu urusannya dia dengan Tuhan. Minimal dia mendengarkan. Amin. Karena kita percaya, jika orang sudah mendengarkan Injil, maka firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kata firman Tuhan, firman Tuhan terus bekerja. Artinya apa? Firman itu akan terus selalu mengetuk-ketuk pintu orang yang telah menerima firman itu. Ketuk terus, setelah dibuka, apa-apa, diketuk terus. Kalau sampai mati dia tidak membuka pintunya, kesempatan habis. Kesempatan Tuhan itu sampai mati. Di saat firman itu diberitakan, firman itu akan bekerja terus, mengingatkan orang yang telah menerima firman itu, diketuk terus. Tapi ke orang yang dablek, karena belum buka pintu, itu kesalahan siapa? Kesalahan orang itu sendiri. Maka di saat kita menerima firman Tuhan, buka hatimu untuk Tuhan, amin, dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya rencana Allah jadi atas saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.